Rijal, bismillah, dicek ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, masih diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan sholat subuh dengan cara berjamaah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan dan keistiqomahan oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, pembahasan kita pada kesempatan pagi ini adalah tentang fikih solat berjamaah. Dan kalau kita berbicara tentang fikih solat berjamaah, dalam surat Al-Hajj ayat 77 itu disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, irka'u, rukuklah kalian, wasjudu, sujudlah kalian, wa'budu rabbakum, sembahlah Tuhan kalian, waf'alul khairah, dan berbuatlah kebajikan, la'allakum tuflihun, agar kalian mendapatkan kemenangan. Jadi dari ayat ini ada isyarat yang dipakai itu bukan cuma satu orang yang diperintah, tapi yang diperintah itu kalian, artinya lebih dari satu atau banyak. Rukuklah kalian, artinya kita disuruh rukuk dengan orang-orang yang rukuk. Sujudlah kalian, artinya kita diperintah untuk sujud dengan orang-orang yang sujud. Sembahlah Tuhan kalian, artinya apa? Kita disuruh untuk menyembah bareng-bareng. Berbuat baik disuruh juga untuk bareng-bareng. Ada isyarat di sini bahwa ketika kita melakukan kebaikan, ayo lakukan bareng-bareng, alias dengan cara berjamaah, termasuk ketika rukuk, termasuk ketika kita sujud. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dalam sebuah hadis yang panjang diceritakan, atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma. Suatu ketika ada seorang buta datang kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian dia, orang buta itu berkata, ya Rasulullah, innahu laisa liqaidun yakuduni ilal masjid. Wahai Rasulullah,
Aku tidak mempunyai seorang yang menuntunku ke masjid. Dalam riwayat yang lain bahwa di perjalanan itu banyak binatang buas. Jadi curhat orang yang buta ini bahwa dia tidak ada yang menuntun untuk berangkat ke masjid. Fasa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyurakhkhisa lahu fayusalli fi baitihi farakhkhasa lahu. Akhirnya orang buta ini minta keringanan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya kan gak ada yang nuntun. Dalam riwayat lain, di jalan itu banyak binatang buasnya. Saya juga buta, tidak seperti kalian yang bisa melihat dengan normal. Bagaimana kalau misalkan saya minta keringanan supaya saya bisa sholat di rumah? Maka Rasulullah ternyata memberikan keringanan itu, memperbolehkan kepada orang buta itu untuk sholat di rumah. Falamma walla da'ahu. Kemudian ketika sudah diberikan keringanan, orang itu meninggalkan Rasulullah. Tapi ternyata Rasulullah memanggilnya lagi. Kemudian berkata, hal tasma'un nida abis sholah. Hei kamu, apakah kamu mendengar suara panggilan azan? Maka si laki-laki buta itu berkata, na'am ya Rasulullah, ya saya mendengar panggilan azan. Rasulullah kemudian mengatakan, fa'ajib, kalau kamu mendengar panggilan azan, penuhi. Coba bayangkan, orang buta tidak punya penuntun untuk datang ke masjid. Bahkan dalam riwayat yang lain dikatakan bahwa banyak binatang buas masih diperintahkan untuk datang ke masjid melaksanakan sholat berjamaah. Bandingkan dengan kita, jalan aman, mobil siap, sepeda motor juga siap, penuntun tidak dibutuhkan, mata kita normal. Kira-kira lebih utama kita atau yang buta? Ya harusnya kita yang lebih bersemangat untuk datang ke masjid. Makanya kita berdoa mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah untuk bisa melaksanakan sholat berjamaah. Amin ya rabbal alamin. Nah sekarang kita masuk ke dalam kitab Al-Fiqhu ala Madzahibil Arba'ah, tentang hukum sholat berjamaah itu sebenarnya apa. Kita bahas dari 4 mazhab. Ternyata 4 mazhab memiliki pandangan yang berbeda tentang hukum sholat berjamaah. Asy-Syafi'iyyatu qalu fi hukmi sholatil jamaah fi sholawatil khamsil mafrudati. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i ketika berbicara tentang sholat berjamaah, tentunya sholat wajib 5 waktu, ar-raji minha annaha fardu kifayatin. Hukumnya kalau dalam mazhab Syafi'i, sholat berjamaah itu adalah fardu kifayah. Fardu itu ada 2, fardu ain, ada fardu kifayah. Kalau fardu ain artinya wajib bagi setiap orang melakukannya. Sholat 5 waktu wajib setiap orang, gak bisa diwakili. Gak sholat ya siap dengan siksa dari Allah. Yang kedua fardu kifayah. Fardu kifayah ini kalau misalkan ada sekelompok orang melakukan, maka yang tidak melakukan tidak dosa. Nah, dalam mazhab Syafi'i contohnya adalah sholat berjamaah. Jadi kalau dalam sebuah kampung kok nggak ada yang berjamaah sama sekali, dosa satu kampung. Tapi kalau sudah ada perwakilan, misalkan ada 2, ada 3 sholat berjamaah, maka ya nggak dosa selama dia tetap melaksanakan sholat wajibnya. Maka dikatakan hukumnya adalah fardu kifayah. Coba contoh yang lain selain sholat berjamaah yang hukumnya fardu kifayah apa lagi? Apa? Sholat jenazah. Sholat jenazah hukumnya fardu kifayah. Berapa rakaat? Mulai bingung ini. 4 rakaat. Iya, nggak ada rakaatnya. Okay. Khusus tanpa rakaat, tapi ada 4 takbir. Takbir pertama yang dibaca surat Al-Fatihah. Takbir yang kedua yang dibaca sholawat. Takbir yang ketiga dibaca doa Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu kalau laki-laki. Kalau perempuan diganti ha. Takbir yang keempat yang dibaca Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna
ba'dahu waghfir lana walahu. Kalau di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, setiap selesai sholat pasti ada sholat jenazah. Kalau di sini ada apa enggak? Enggak ya, alhamdulillah, mudah-mudahan panjang umur semuanya, nggih. Setiap selesai sholat subuh, duhur, asar, sampai penasaran, ini sebenarnya beneran enggak ya ada yang mati? Beneran, ternyata lewat. Ternyata memang bener. Ya mudah-mudahan kalau di sini ya panjang umur semuanya, nggih. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i hukumnya fardu kifayah salat berjamaah. Berbeda dengan mazhab Hambali. Mazhab Hambali ini Imam Ahmad bin Hambal, muridnya Imam Syafi'i. Meskipun guru dan murid tapi memiliki pendapat yang berbeda. Imam Syafi'i memiliki pendapat kunut subuh sunnah, tapi Imam Ahmad bin Hambal mengatakan kunut subuh tidak sunnah. Yang sunnah itu kunut nazilah, 5 waktu kunut ketika misalkan di suatu tempat terjadi apa, perang, apalagi bencana, musibah dan lain sebagainya. Beda, tetapi tidak mudah menyalahkan. Itu kerennya orang-orang dulu, ya nggak sama kayak kita. Ya, ilmu nggak seberapa, ngajinya cuma Sabtu Minggu. Ya, yang disalahkan ulama-ulama besar. Nah, jangan sampai terjadi yang seperti itu. Harusnya kita apa? Menghormati. Bisa jadi ketika kita melihat suatu amalan yang tidak kita ketahui, bukan amalannya yang salah, cuma ilmu kita yang belum nyampe. Karena apa? Ilmunya masih sedikit. Kita contoh misalkan Syekh Sudais. Syekh Sudais kalau ngimami di Masjidil Haram, bismillahnya tidak dikencengkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Gitu kan? Bismillahnya gak dikencengkan. Kenapa? Karena cenderung kepada mazhab Hambali. Tapi pernah suatu ketika ngimami di Masjid Istiqlal, pernah lihat YouTube-nya, ternyata apa? Bismillahnya dikencengkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Syekh Sudais ngerti, karena di Indonesia mayoritas mazhab Syafi'i menghormati orang-orang yang bermazhab Syafi'i, dikencengkan bismillahnya. Itu Syekh Sudais, berarti itu nunjukkan kealiman ilmunya. Syekh Sudais ini dulu waktu kecil nakal. Suatu ketika diceritakan ibunya lagi buat makanan, debu ditabur-tabur. Kira-kira marah enggak kalau misalkan kita yang digitukan? Tapi marahnya orang tua itu gak sama kayak kita. Dasar anaknya iki. Waduh ya, sampai nama-nama binatang di kebun binatang disebutkan kalau kita. Loh, kalau ibunya Syekh Sudais itu marahnya beda. Idhab anta ila Masjidil Haram kun imaman hunak. Pergi kamu dari sini, pergi ke Masjidil Haram, jadi imam di sana. Jadi beneran sampai sekarang. Jadi doa ya. Kalau marah kepada anak, isikan dengan doa marahnya. Seperti yang dilakukan ibunya Syekh Sudais, marah diusir pergi ke Masjidil Haram, disuruh jadi imam. Beneran setelah besar jadi imam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, kalau Imam Ahmad bin Hambal dikatakan innaha fardu ainin wa huwa madhab Ahmad. Hukumnya solat berjamaah adalah fardu ain. Artinya apa? Kalau kita tidak melaksanakan solat berjamaah, maka hukumnya berdosa. Solat sendirian di rumah sah, tapi dosa. Kenapa? Meninggalkan yang fardu ain. Jadi kalau nggak ada uzur, wajib solat berjamaah. Wajib. Berat enggak kira-kira kalau misalkan kita pakai pendapat yang ini? Berat atau tidak? Berbeda dengan mazhab yang lainnya. Al-Malikiyah qalu fi hukmil jama'ati fi shalawatil khamsi qaulani, fa ammal awwal fa huwa annaha sunnatun muakkadah wa amma tsani fa huwa annahu fardu kifayatin. Kalau dalam mazhab Maliki ada dua, ada yang mengatakan sunnah muakkadah, ada yang mengatakan fardu kifayah. Begitu juga di mazhab Hanafi dikatakan al-Hanafiyatu qalu salatul jama'ati fi shalawatil khamsil mafrudati sunnatu ainin muakkadah. Sunnah ain yang muakkadah. Jadi kesimpulannya ini. Kalau mazhab Hanafi mengatakan sunnah ain muakkadah. Namun menurut ulama Hanafiyah sunnah ain muakkadah itu sama dengan wajib, karena bagi yang meninggalkan juga berdosa, tapi dosanya sedikit. Kalau mazhab Maliki mengatakan sunnah muakkadah, ada yang fardu
kifayah. Mazhab Syafi'i mengatakan fardu kifayah. Mazhab Hambali mengatakan fardu ain. Kalau bapak-bapak yang di sini pakai pendapat yang mana? Sunnah, fardu kifayah, atau fardu ain? Fardu kifayah. Enggak ada yang berani pakai fardu ain. Ya berat ya. Berat. Dan ini masing-masing punya dalil. Yang mengatakan wajib ada dalilnya. Yang mengatakan fardu kifayah ada dalilnya. Yang mengatakan sunnah muakkadah juga ada dalilnya. Tapi sebelum masuk ke dalil, supaya nggak ngantuk, ada pertanyaan sampai di sini? Monggo silakan. Jika ada pertanyaan, disilahkan. Monggo. Langsung ngelihat ke Pak Ali ya. Memang langganan berarti ya. Iya. Monggo kalau ada. Monggo, ada. Jadi? Oh enggak jadi. Kadung tak tungguin. Sudah? Ibu-ibu enggak ada? Bapak-bapak? Ada? Oh itu ada. Monggo digeser mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika saya mau masuk ke masjid, mau sholat, orang sholat sunat. Lalu saya tidak tahu dia itu sholat sunat atau sholat wajib. Terus saya memberi tanda di belakang dengan jari saya mau berjamaah. Lalu saya melakukan berjamaah. Ternyata setelah dia bilang, Pak, saya sholat sunat. Apakah itu saya mendapatkan pahala sholat berjamaah atau sholat sendirian? Padahal orang tadi itu sholat sunat, gitu Pak. Dan saya niatnya ingin berjamaah. Saya memberi tanda jari dari belakang, gitu Pak. Terima kasih. Ya. Jadi intinya sholat wajib bermakmum kepada orang yang sedang sholat sunnah. Apakah boleh orang yang sedang sholat wajib bermakmum kepada orang yang sholat sunnah? Oke, kita lihat. Nah ini, bagaimana sholat fardu bermakmum pada sholat sunnah? Makmum yang hendak sholat fardu kepada imam yang sholat sunnah adalah boleh. Dan ini dikemukakan oleh para imam seperti Asy-Syafi'i, Al-Auza'i, dan Ahmad. Sementara dari kalangan tabi'in yang berpendapat demikian adalah Atha dan Taus. Wa qala Asy-Syafi'i wal Auza'i wa Ahmad salatul muftarid. Orang yang salat fardu khalfal mutanaffil, di belakang orang yang salat sunnah, jaizatun, boleh. Jadi boleh, jangan ditolak. Kita lagi salat sunnah ba'diyah, kemudian ada orang datang kok nepuk, enggak, biarkan ngikut. Tapi disesuaikan dengan sholat kita. Kalau kita sholat ba'diyah, berarti ya nggak usah dijaharkan. Ya, ba'diyah isya, tuh ada yang nepuk di belakang itu sholat isya. Bismillahirrahmanirrahim, nggak usah. Karena kita sholat sunnah, lakukan seperti biasa. Biarkan yang di belakang kita tetap ngikut sampai selesai. Berarti boleh? Boleh. Dalilnya adalah ini. Ada lagi pertanyaan yang lain? Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Ustaz. Tadi kan dijelaskan mengenai hukum-hukum sholat berjamaah, ada yang fardu kifayah, ada yang sunnah muakkad. Nah, saya pernah membaca hadis yaitu dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mendengar azan tapi tidak mendatanginya, maka tidak ada lagi sholat untuknya kecuali ada uzur. Nah, uzur itu yang kecuali apa? Ada uzur. Uzur, ya. Nah, uzurnya itu kira-kira yang kita tidak mendatangi sholat bersama itu apa misalnya uzur-uzurnya? Apa uzur-uzur yang membolehkan kita tidak berjamaah?
Banyak uzur-uzurnya. Bahkan hadisnya itu tidak hanya itu, banyak. La solata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak ada solat bagi orang yang rumahnya dekat dengan masjid kecuali di masjid. Ya kalau kita artikan tidak ada solat, ya bisa-bisa tidak sah solatnya. Tapi para ulama ternyata mengatakan tidak sempurna solatnya yang bertetangga dengan masjid kecuali di masjid. Makanya ini anjuran bagi kita untuk solat berjamaah selama tidak ada uzur. Apa uzur yang membolehkan? Sakit, boleh solat di rumah. Musafir, boleh solat di rumah. Apalagi kira-kira? Hujan deras, boleh sholat di apa? Panas, ya naik mobil Pak Ali, nggak mesti. Payungan ya iso. Apa lagi? Apa kira-kira? Di antaranya itu contohnya, ya sakit. Apalagi tadi musafir. Apalagi budak. Ya, kalau kita merasa budak, nggak wajib sholat berjamaah. Wanita nggak wajib sholat berjamaah. Justru kalau wanita itu afdolnya sholat di rumah. Ibu-ibu lapor di sini. Terus dibilangi, afdolnya bu sholat jamaah untuk ibu-ibu. Untuk ibu-ibu sholat itu yang afdol di rumah apa di masjid? Ya ngapain di sini? Hah? Oh gitu lah, ya lah ya itu. Nek ngomong sama ras terkuat di dunia yang ngono, ustadz ya kalah. Paling afdol untuk ibu-ibu sholat di rumah. Tapi kalau misalkan ada istri kita kok izin pengen datang ke masjid, boleh atau tidak? Boleh, selama tidak menimbulkan fitnah. Mulai dari berangkat sudah menutup aurat. Mulai dari berangkat gak pakai wangi-wangian. Wangi-wangian boleh cuma untuk menghilangkan bau badan, ya. Bukan satu kilo sudah kecium bau melati, ya, bau menyan, enggak. Jadi sudah tertutup auratnya dan tidak menimbulkan fitnah. Tetapi kalau misalkan kok ada gadis cantik, kalau setiap dia lewat orang-orang tuh ngelirik, disuit-suitin, nah, itu lebih baik sholatnya di rumah. Bahkan yang paling afdol, tambah semakin dalam rumahnya itu justru paling afdol. Jadi orang yang sholat di ruang tamu lebih afdol dari orang yang sholat di halaman rumah. Orang yang sholat di kamar lebih afdol daripada orang yang sholat di ruang tamu untuk ibu-ibu. Orang yang sholat di misalkan ada kamar lagi, ya, sampai kecil-kecil peti kecil, ya, itu justru yang paling afdol. Kalau seandainya menimbulkan fitnah. Tapi insya Allah ibu-ibu yang di sini karena sudah aman dari fitnah, ibu, jadi nggak apa-apa. Itu khusus yang menimbulkan fitnah. Tapi kalau sudah expired, usia 80, afdolnya di masjid, wis gak fasih bacaannya, wis manut imam aja, ya. Itu khusus yang tidak expired, gitu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan yang lain? Monggo, silakan mic lagi digeser. Khusus untuk laki-laki ini, Ustaz, berkaitan dengan sholat sendirian. Ini di surat Az-Zumar, Ustaz, 73. Surat apa? Surat Az-Zumar 73. Az-Zumar. Saya bacakan terjemahannya. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan dibawa ke dalam surga berombongan pula. Sehingga apabila mereka sampai ke surga itu, sedang pintu itu telah terbuka dan bertakwalah kepada mereka, menjaga kesejahteraan dilimpahkan atasmu berbagai kamu, maka masuklah surga ini, sedang kamu kekal di dalamnya. Yang saya tanyakan, apakah termasuk orang yang sholat sendirian khusus laki-laki rombongan ini, Ustaz? Bisa termasuk rombongan yang bisa masuk ke dalam surga. Bapak pernah sholat berjamaah? Pernah. Sholat sendirian? Pernah. Lebih banyak mana antara sholat sendiri sama sholat berjamaah, Pak? Jamaah. Kira-kira kalau menurut Bapak, orang yang sholat sendiri masuk enggak ke rombongan orang yang masuk surga? Oh, ini nanya tak? Ya, boleh. Apakah termasuk orang yang sholat sendirian ini laki-laki?
Jadi Kita masuk rombongan. ya, jadi apakah orang yang sholat sendirian masih bisa masuk ke dalam surga? Bisa enggak? Bisa. Mazhab apa tadi satunya? Maliki. Kalau mazhab Maliki hukumnya apa? Sunnah muakkadah. Artinya apa? Kalau dilakukan di berjamaah sah, afdol. Kalau dilakukan di rumah tetap sah, diterima. Yang penting sesuai syarat dan rukunnya. Kalau kita pakai mazhab Hambali tapi beda. Kalau mazhab Hambali sah sholat sendirian di rumah tapi berdosa karena tidak melakukan secara berjamaah. Tergantung pendapat mana, tapi insya Allah selama masih sholat, tetap insya Allah tetap jaminan masuk surganya ada. Apalagi dia adalah orang yang bersyahadat, tetap insya Allah meskipun saya mampir ribuan tahun di neraka, tetap pada akhirnya tetap masuk ke dalam surga. Apalagi jawaban-jawaban kubur itu ada semuanya dalam sholat. Marrabbuka, siapa Tuhanmu? Kalau sholat kita biasanya sering mengucapkan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sami'allahu liman hamidah. Lafaz Allah diucapkan terbiasa selama di dunia. Saat dikubur ketika ditanya siapa Tuhanmu, otomatis ngomong Allahu Rabbi. Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Ada jawabannya di dalam sholat. Ketika kita sholat ada kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Muhammad disebut otomatis. Kalau sudah terbiasa di dunia Muhammadun nabiyyi. Wa ma kitabuka, apa kitabmu? Apa kitabnya? Al-Quran kitabi. Lah ketika sholat baca Al-Fatihah, Quran itu, surat-surat pendek Quran itu. Waman ikhwatuka, siapa saudaramu? Lah kita ngumpul di sini sholat berjamaah bareng saudara muslim, akan jawab saudara muslim dan muslimah adalah saudaraku dan lain-lainnya. Insya Allah tetap masuk ke surga. Ya Pak, ya? Amin. Ada lagi pertanyaan? Monggo. Boleh. Surat Yasin 65 Ustaz. Surat Yasin. Mungkin berdoa apa Ustaz? Al-yawma nahdimu ala afwahihim wa nukallimu aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami tutup mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan mereka, dan memberi kesaksian kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. Yang saya tanyakan Ustaz, ini disiksa di alam dunia apa di akhirat Ustaz? Coba dibaca lagi. Ditutup apa? Pada hari ini kami tutup mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan mereka, dan memberi kesaksian kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. Yang saya tanyakan, ini kan mestinya penyiksaan di dunia apa di akhirat? Ya. Apakah itu penyiksaan dunia atau akhirat? Kalau di dunia kan nggak ada kan, sampai sekarang ada nggak yang ditutup? Yang ditutup mulutnya nggak ada kan? Berarti otomatis penyiksaan di mana itu? Kalau nanti nggak di alam barzah, juga di alam akhirat, itu yang akan ditanya. Nek nggak percaya, coba nanti bapak nyoba ke alam barzah, testimoni, iya bener Ustaz ternyata bisa, ya. Tapi nggak usah, ya. Yang penting wis ceritanya jelas dari ulama. Itu nanti di alam akhirat, baik alam barzah ataupun nanti di setelah alam barzah, itu akan ditanya. Pertanyaannya ya nggak bisa dijawab dengan mulut. Amal kita nanti yang akan jawab. Makanya ketika seseorang itu meninggal, ya nggak sembarangan, meskipun pertanyaan kubur sudah bocor, ya kita tahu jawabannya. Siapa Tuhanmu? Allah. Siapa nabimu? Muhammad. Apa kitabmu? Quran. Siapa saudaramu? Muslim muslimah. Apa kiblatmu? Ka'bah. Bisa, tapi belum tentu nanti di akhirat, karena ditutup mulut kita itu. Yang akan jawab apa? Tangan-tangan kita, kaki-kaki kita yang akan bersaksi. Oh, tangan kita dipakai untuk bertakbir, dipakai untuk bertasbih, jawab semuanya itu jadi saksi. Kaki-kaki kita dipakai untuk jalan ke masjid, untuk sholat berjamaah, jawab nanti jadi saksi.
Makanya kalau bisa, kalau kita sholat sunnah ya, supaya nanti tempat-tempat yang kita jadikan sholat itu bersaksi, pindah tempat, itu salah satu sunnah. Sholat wajibnya di sini. Biasanya kita lihat ketika sholat sunnah pindah. Itu supaya apa? Nanti yang jadi saksi banyak. Sini, 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 sini. Perbanyak ya. Gitu. Bisa difahami? Ada lagi pertanyaan? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau saya katakan, di waktu kita menghadiri sholat Jumat, kita hadir di situ ternyata khotbah sudah mulai. Yang sunnah itu kita duduk dengan khotbah atau kita sholat sunnah. Terima kasih. Oke. Ketika kita datang saat khutbah sedang berlangsung, apa yang kita lakukan? Langsung duduk atau apa? Atau sholat sunnah? Kalau Bapak biasanya melakukan yang mana? Oke, saya buka dalilnya. Tapi sebentar ya, lali tempatnya, agak lupa tempatnya, biar langsung jelas. Nah ini, oh bukan ternyata ini. Nah, hadis yang diriwayatkan oleh Sunan Ibnu Majah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala jaa Sulaik al-Ghatafani wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhutubu. Dari Abu Hurairah, beliau berkata, Sulaik al-Ghatafani datang ke masjid sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang khutbah. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Asallaita rak'ataini qabla an taji'a?" Jadi Sulaik al-Ghatafani ini duduk langsung ketika khutbah Jumat. Ditanya, "Hei Sulaik al-Ghatafani, kamu sudah sholat enggak tadi sebelum datang ke sini?" Itu kira-kira yang dilakukan tahiyatul masjid apa qobliyah kalau seperti itu? Apakah kamu sudah melakukan sholat 2 rakaat tadi sebelum datang ke sini? Berarti di rumah. Yang bisa dilakukan di rumah apa? Tahiyatul masjid apa qobliyah? Qobliyah. Ternyata apa? Jawabannya la, belum. Maka Rasulullah mengatakan fasolli raka'ataini wa tajawwaz fihima. Salat 2 rakaat tapi yang ringan-ringan saja, jangan terlalu panjang. Nggih? Artinya apa? Khutbah sedang berlangsung, kita masuk langsung salat. Allahu akbar. Loh Ustaz, salat itu kan sunnah. Khutbah kan wajib. Kan harusnya yang wajib didulukan. Bukan itu. Kita harus ngikuti apa yang disuruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memerintahkan seperti itu, manut sami'na wa ata'na. Berarti apa? Lakukan sholat 2 rakaat yang ringkas-ringkas, jangan terlalu panjang. Okay? Yang rukun-rukun saja. Kalau perlu Fatihah, gak usah surat pendek, langsung rukuk sekali baca, sujud sekali baca. Yang penting masuk syarat dan rukunnya. Paham? Jangan panjang-panjang. Rakaat pertama amma yatasaalun. Ya, rakaat kedua apa? An-Naba sama apa lagi? An-Nazi'at. Wes, salam-salam selesai sholat Jumatnya, okay? Macam panjang-panjang, yang penting ringkas. Ada pertanyaan yang lagi? Yang lain? Monggo kalau ada pertanyaan. Kalau nggak ada lanjut dulu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang berpendapat ibadah masing-masing memiliki dalil.
Yang berdalil bahwa solat fardu berjamaah itu sunnah muakkadah, salah satu dalilnya ini. Salatul jama'ati tafdulu salatal fadhi bi 27 darajah. Salat berjamaah itu mengungguli atau lebih afdal daripada salat sendirian 27 derajat. Lebih afdal. Maka hukumnya sunnah berjamaah. Ya tidak hanya ini saja dalilnya, banyak. Ya, itu baru satu saja contohnya. Yang berpendapat fardu kifayah juga memiliki dalil. Ma min thalathatin fi qaryatin wala badwin la tuqamu fihim as-salatu illa qad istahwadha alaihimus syaitan fa alaikum bil jamaah fa innama ya'kulu dhi'bu al-qasiyah. Tidaklah ada 3 orang dalam satu perkampungan atau pedalaman tidak ditegakkan pada mereka solat kecuali syaitan akan menguasainya. Maka berjamaahlah kalian karena serigala hanya memangsa kambing yang sendirian. Akhirnya dalam mazhab Syafi'i dengan dalil ini berpendapat fardu kifayah. Banyak, ya, enggak usah semuanya. Salah satu contohnya lagi. Begitu juga yang berpendapat fardu ain. Dalilnya apa? Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dirikan salat, tunaikan zakat, rukuklah bersama dengan orang-orang yang rukuk. Di situ ada kalimat perintah atau fi'il amr. Fi'il amr atau kalimat perintah menunjukkan wajib. Kalimat perintahnya apa? Rukuklah bersama dengan orang-orang rukuk, disuruh berjamaah. Maka dikatakan hukumnya wajib karena itu ada perintah. Perintah itu menunjukkan wajib. Maka dalam mazhab Hambali akhirnya mengatakan fardu ain. Banyak dalilnya. Ada lagi yang mengatakan demi zat yang jiwaku ada di tangannya, sungguh aku bertekad meminta dikumpulkan kayu bakar, lalu dikeringkan agar mudah dijadikan kayu bakar. Kemudian aku perintahkan solat, lalu ada yang berazan. Kemudian aku perintahkan seorang untuk mengimami solat. Aku tidak berjamaah untuk menemui orang-orang laki-laki yang enggak berjamaah, akan kubakar rumahnya. Rasulullah sampai ingin membakar rumah orang yang enggak mau berjamaah. Maka disimpulkan fardu ain berarti. Jadi masing-masing itu punya dalil. Ya sudah, tergantung dalil mana yang diikuti, ulama mana yang diikuti, kita manut. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bahkan ada yang mengatakan gini, dalil solat berjamaah sebagai syarat sahnya solat. Ini lebih ekstrim lagi daripada yang 3 pendapat. Kalau nggak solat berjamaah, nggak sah solatnya. Sampai ada yang mengatakan gitu. Yang tadi seperti yang disampaikan, ya benar dah. Man sami'an nida falam ya'tihi fala salata lahu illa min uzrin. Barang siapa yang mendengar azan lalu tidak datang, maka tidak ada solat baginya kecuali karena uzur. Gak sah solatnya, gak ada solat. Jadi dimaknai gak sah. Oh, banyak ternyata dalil-dalilnya. Dan itu semuanya dipakai oleh para ulama. Nah, lalu orang-orang yang disyariatkan untuk menjalankan sholat 5 waktu secara berjamaah itu siapa saja? 1, muslim laki-laki. Artinya wanita tidak wajib. Secara kesepakatan ulama ini nggak wajib. Tapi kalau mau sholat berjamaah boleh, dengan syarat dan ketentuan harus dipenuhi. Kalau laki-laki tetap disyariatkan, dianjurkan. Mau pakai yang sunnah, mau pakai yang fardu kifayah, mau yang fardu ain, dianjurkan, disyariatkan. Yang kedua, sholat berjamaah hanya sunnah bagi wanita. Itu pun bila aman dari fitnah, serta ada jaminan terjaganya adab-adab mereka untuk pergi ke masjid. Pergi ke masjid wis gak pakai jilbab, lebih baik di rumah. Jadi kalau wanita mau keluar rumah itu harus izin. Kalau misalkan punya suami harus izin suami. Kalau belum punya suami, masih ada bapak, izin bapak. Ustadz, bapak nggak ono, ibu nggak ono, suami nggak ada, boleh nggak Ustadz saya izin ke suami tetangga? Nggak usah aneh-aneh ya, rumusnya cuma tadi itu ya, malah aneh-aneh ya. Yang ketiga, merdeka, sedangkan budak tidak diwajibkan untuk sholat berjamaah.
Yang keempat, orang yang tidak punya halangan atau uzur syar'i, sakit dan lain sebagainya. Dan yang kelima, hanya untuk sholat fardu yang 5 waktu. Artinya sholat sunnah itu anjurannya sebenarnya lebih afdol dilakukan di rumah. Qobliyah lakukan di rumah. Sholat wajibnya di sini. Ba'diyah lakukan di rumah. Tapi terkadang kalau melakukan di rumah itu sering terganggu anak, ya kan? Terganggu ini, akhirnya banyak yang melakukan sekaligus. Qobliyahnya di masjid, wajibnya di masjid, ba'diyahnya sekaligus di masjid. Ya nggak apa-apa, kan cuma berbicara tentang keafdolan saja. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oke, sebelum dilanjut, ada pertanyaan dulu sampai di sini? Monggo kalau ada. Kalau nggak ada saya lanjut. Ada? Ibu-ibu ada? Bapak-bapak lanjut? Lanjut dulu. Jika makmumnya hanya satu orang lelaki saja, maka makmum bertempat di samping kanan imam, posisinya agak sedikit di belakang imam, tidak sejajar atau tidak terlalu jauh. Kalau berdua, contoh, Rijal berdiri, Mas Bina minta tolong praktekkan yang poin pertama. Kamu imam, berarti sebelah situ, luruskan dengan tumitnya. Tidak lurus, coba lurus. Ini kalau dalam mazhab Syafi'i makruh, karena ketika rukuk sujud nanti ada kemungkinan bisa lebih ke depan, makanya agak mundur sedikit. Nah, lurus dengan tumit, tidak terlalu ke belakang. Kan ada kan kadang-kadang kejauhan. Coba Mas Bina ke belakang. Terus, nah, tidak terlalu seperti ini. Tapi ketika satu orang, posisi berdiri, jangan pergi dulu ya. Apabila makmumnya berjumlah 2 orang, baik keduanya lelaki dewasa atau anak-anak, atau keduanya anak-anak, maka kedua makmum tersebut bertempat di belakang imam. Minta tolong. Berarti tepat di belakang imam, langsung dua-duanya. Kalau 2 makmumnya. Belum selesai. Apabila sholat berjamaah telah dilaksanakan antara seorang imam dan seorang makmum, kemudian datang satu makmum lagi. Nah sekarang itu posisinya pertama sholatnya berdua, berarti bapaknya belum datang, baru bapaknya datang. Ya, bapaknya datang. Biasanya kalau bapak gimana? Baru datang gimana? Apa yang dilakukan? Gimana? Di situ. Terus habis itu pulang. Ya sholat Pak, jangan pulang ya. Gimana? Harusnya di mana posisinya? Pak Ali, ayo Pak Ali, maju Pak Ali, biar gak nanya terus tak kerjain sekarang. Ayo Pak Ali. Ya nggak apa-apa lah, ini kan belajar bareng. Gimana Pak Ali? Sebentar. Terus, gitu. Itu dalilnya dari mana Pak Ali? Ngelihat orang gitu kan? Itu dalilnya adalah melihat orang seperti itu. Nah ini dalilnya dalam mazhab Syafi'i, Imam Nawawi yang mengatakan. Ya tapi ya sah-sah saja. Tapi kita lihat, jangan duduk dulu ya, nggak apa-apa ya, sambil praktek. Nah ini, apabila sholat jamaah telah dilaksanakan antara seorang imam dan seorang makmum, pertama berdua. Kemudian datang satu makmum lagi, ini dalam mazhab Syafi'i, maka makmum yang baru datang tadi menempati sebelah kiri. Ini Imam Nawawi yang ngomong, bukan saya. Berarti Pak Ali di situ. Terus Bapak ngapain di situ? Ya belum, sabar Pak. Ngaji itu jangan terlalu ngotot, biar nggak cepat gila. Cepat mati nanti ya, nyantai. Nah, berarti Pak Ali berdirinya di sebelah situ. Nah, baca lagi pelan-pelan. Menempati sebelah kiri imam. Setelah itu, apabila di depan imam masih ada tempat, sedangkan di belakang makmum sudah tidak ada tempat lagi, ternyata di situ tembok belakang. Yang sini kan longgar. Apa yang dilakukan? Imam maju, mam, tuh tutup. Ojo langsung langkah. Maju lagi, 1, tutup. Ini langsung merapat. Seret. Nah, itu kalau misalkan di belakang sudah notok.
Nah sekarang kebalikannya, nah posisinya kayak gini, yang depan sudah notok, Mas Bina di sini. Nah Pak Ali datang, berarti Pak Ali di situ takbir dulu Pak Ali, bukan nyolek kayak tadi, takbir Allahu Akbar, baru mundur satu, kayak pas kibraka, nah, tutup, seret, tutup lagi, kurang, satu, tutup, rapatkan, seret, jelas? Nah sekarang kalau depannya kosong, belakangnya juga kosong. Coba agak ke belakang berarti. Nah, kebetulan di situ. Nah, kan sama-sama kosong kan? Pak Ali datang. Seret. Imam yang maju apa makmum yang mundur? Makmum yang mundur. Nah, ketika sudah lurus tadi di belakang, sudah mundur di belakang, terus Bapak siapa? Namanya Pak? Pak Agung datang, biar ada manfaatnya berdiri. Ya. Dari tadi gak ono manfaatnya. Datang, maka posisikan di sebelah sini. Nah, jelas enggak sampai di sini? Nah, sekarang monggo silakan duduk. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ternyata gitu yang diceritakan Imam Nawawi. Nah, Imam Nawawi kan jelas kitabnya, kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Nah, tanya Pak Ali tadi, gak jelas kitabnya, tapi ya sah ya. Jadi bukan nyolek dulu baru kita takbir. Takbir dulu, kalau misalkan baru datang berdua, takbir dulu baru sentuh. Tapi sebenarnya nyentuh ini gak wajib. Kalau orangnya itu ngerti, orangnya itu wes ngerti, langsung berdiri di sebelahnya takbir, itu sudah boleh. Sebenarnya nyolek mencolek itu gak ada kesunahan. Ini cuma ngasih kode, takutnya nggak paham. Tapi nyoleknya kebalik kita, nyolek dulu takbir, salah. Itu dianggap mengganggu sholat. Kalau kita takbir, karena kita posisi sholat, Allahu Akbar, sentuh. Coleknya jangan terlalu romantis, ngene biasa, ya, gitu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan sampai di sini? Oh, langsung nanya. Oke, monggo. Oke, boleh. Untuk menurut keterangan Rasulullah bisa, kalau nggak salah ini, Sholli ro'aitumuni usolli. Sholatlah kamu seperti kamu melihat aku sholat. Yang keterangan tadi gimana Ustaz? Yang Rasulullah. Ya. Sholatlah kamu seperti kamu melihat aku sholat. Ya. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Menurut keterangan Rasulullah bagaimana Ustaz? Sama kayak tadi. Iya, itu prakteknya. Yang disyarahkan oleh itu sarah, itu hadis riwayat Muslim, dan disyarahkan oleh Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, dan itu keterangannya. Jadi kitab hadis itu kan macam-macam. Ada kitab hadis Bukhari. Yang mensyarahi, yang memberikan penjelasan kepada hadis Bukhari itu Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ada kitab hadis namanya Muslim. Hadis yang dikutip Bapak tadi itu riwayat Muslim, sallu kama ra'aitumuni usolli. Diberikan syarah, syarah itu artinya penjelasan oleh Imam Nawawi. Penjelasan Imam Nawawi ya tadi itu. Nah, kalau ada yang berpendapat lain, Ustaz pas di sampingnya, monggo, itu pakai pendapatnya Syekh Nasiruddin Al-Albani yang biasanya dipraktekkan oleh teman-teman Salafi. Apakah sah? Sah menurut mereka. Ustaz, menurut Ustaz, ya masa saya mau mengatakan tidak sah, emang saya malaikat ya? Ya sah aja, gak apa-apa. Kalau saya kan praktekkan dengan apa ulama siapa yang kita ikuti. Bisa dipahami? Ada lagi tadi? Oh Pak Ali. Iki protes tak kerjain atau gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi disampaikan kita sedang sholat, kemudian ada yang ikut jamaah di belakang. Itu tadi disampaikan posisinya di sebelah kanan, sedikit ke belakang. Apabila makmumnya kurang paham, Ustaz, kalau istilahnya mungkin dia terlalu ke belakang, bolehkah kita sebagai imam mundur? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita di musola mall itu kan biasanya kan antara laki-laki dan perempuan kan cuma dibatasi secara tabir aja.
kalau kita posisi sebagai wanita di depan itu ada orang sedang sholat, kita mau ikut jamaah itu bagaimana caranya? Terima kasih. Ya. Pertanyaan pertama, oh apa tadi ya? Mesti pertanyaannya wakil soalnya lupa gitu. Apa Pak Ali tadi? Karena tadi kalau samanya yang Oh boleh mundur ya? Iya. Iya ya. Nah, misalkan yang berjamaah agak ke belakang karena mungkin kurang paham. Apakah imam boleh mundur? Boleh mundur dengan syarat langkahnya tetap diatur. 1 tutup. Ternyata makmumnya ngikut. 1 tutup. Ya kan jarai terus. Nek wis ngikut terus gak jelas, wis menengo ya. Pak Ali wis pancet ya. Yang penting sudah ada usaha untuk mundur untuk menyempurnakan shaf salat ketika berdua. Yang kedua adalah bagaimana kalau misalkan kita lagi sholat di mall. Nah, tadi Pak Ali nanya, jika saya sebagai wanita, nah Pak Ali sebagai wanita ya, nggak tahu Pak Ali pakai rok atau apa, nggak ngerti saya ya. Gimana kalau bisa, kalau cuma berdua-duaan, boleh nggak 2 orang, laki-laki perempuan bukan mahram, ya kan di mall kan kadang-kadang ya nggak kenal, terus berjamaah, boleh banda? Boleh banda? Atau ada yang ngajak, Mas, ya, Mas Ali, asik. Ayo berjamaah gitu loh. Kira-kira Pak Ali siap ngono, sami'na wa ata'na, masa langsung gitu. Justru hukumnya haram. Berjamaah bukan mahram selain istri. Ya, selain istri. Istri itu mahram atau bukan? Nah, ini banyak yang bingung juga. Istri mahram atau bukan? Mahram. Istri mahram atau bukan? Bu, istri mahram atau bukan? Mahram itu artinya apa? Orang yang haram. Kok halal sih? Orang yang haram dinikahi, itu namanya mahram. Contoh, ibu, bapak, adik, kakak, mahram. Makanya salaman gak batal wudunya, karena haram dinikahi, itu mahram. Istri halal dinikahi apa haram dinikahi? Halal, berarti bukan mahram. Makanya kalau mazhab Syafi'i nyentuh istri batal. Loh Ustaz, kan sudah nikah, qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur. Saya hafal. Biasanya saya kalau jadi apa namanya, pengkhotbah nikah ya, saya biasanya kan disuruh khutbah nikah atau akad nikah, saya biasanya pakai jas cadangan. Kalau misalkan calon laki-lakinya nggak hadir ya, tak pakai jas. Ternyata hadir terus selama saya jadi itu. Kok hadir ya? Padahal wis doa siapa tahu nggak hadir. Jadi sebagai cadangan utama kan maksudnya. Makanya dalam mazhab Syafi'i nyentuh istri, suami istri itu batal. Itu alasannya karena bukan mahram. Ya kita tidak berbicara mazhab yang lain yang mengatakan tidak batal. Nah, ketika ada orang bukan mahram kok berjamaah, bukan pahala 27 derajat yang didapat, tapi dosa yang didapat. Lebih baik sholat sendiri, karena nggak boleh berkholwat atau berdua-duaan dengan bukan mahram. Lebih baik sholat sendiri. Kecuali kalau misalkan Pak Ali jamaah wanitanya banyak, gak kenal semuanya, gak apa-apa. Kenapa? Karena tidak berdua-duaan. 1. Yang kedua, saya tak pikir nggak ingat wes. Apa Pak Ali? Yang kedua apa tadi? Loh, itu yang kedua. Yang pertama apa? Oh iya, saking kakean nanya ya Pak Ali. Gak apa-apa Pak Ali. Ada lagi pertanyaan? Monggo, silakan. Monggo, silakan, mic-nya digeser. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ulang di posisi berjemaah dengan kita yang banyak kan? Jadi yang di belakang ini sudah penuh ya. Belakang sudah penuh. Terus datang satu. Posisi ini apakah
langsung di belakang lurus imam, atau apa yang bisa dilakukan, yang harus dilakukan terhadap jemaah yang terakhir? Ya, Berarti dia kan sendirian. sendirian. Apakah masih termasuk berjemaah yang sendirian? Dan dimulai dari posisi Mana? kanan atau kiri atau tengah? Kira gitu. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Pertanyaan bagus. Imam sudah berdiri, saf 1 penuh. Gini kan? Ada satu orang. Di mana posisinya? Apakah di kanan? Apakah di kiri? Apakah di tengah? Kita anjurannya memulai dari posisi yang paling dekat dengan imam. Berarti di tengah. Aman kalau misalkan nanti ada datang lagi. Datang lagi dari tengah ya. Kanan diisi kirinya, kanan kirinya, kanan kirinya, kanan kiri. Jadi posisinya itu terus melebar dari tengah sampai ke samping. Nah, yang jadi pertanyaan, ini sudah orang terakhir datang sendirian, apa yang dilakukan? Apakah tetap sendirian atau ngajak seseorang? Kalau dalam mazhab Syafi'i, orang yang berdiri sendirian di sini itu sah sholatnya, tapi nggak dapat pahala berjamaah. Itu dalam mazhab Syafi'i. Apa yang dilakukan? Nyolek depannya supaya mundur. Praktek ini, harus ini. Dulu pernah saya bahas. Rijal, kamu berdiri, minta tolong 5 orang maju. Minta tolong langsung 5, ayo 5 langsung di belakangnya, terus 1, nah 5 langsung minta tolong. Kita kerjain wakeh. Nah 5. Anggap saja bapak ini sudah tembok, oke? Yang sana sudah tembok, sudah penuh. Terus muncul satu orang datang. Kita kecantol lepot ini. Satu orang lagi datang. Mas Bina datang posisi di sini. Ini jangan dibiarkan di sini sendirian. Kalau masih ada teman datang masih dapat sah sholat, pahala berjamaah juga dapat. Ini dalam mazhab Syafi'i beda soalnya dengan mazhab yang lain. Kalau pakai mazhab yang lain ya tetap sah. Kita ngomong mazhab Syafi'i. Datang seperti ini, wis yakin sudah nggak ada, warga yang lain itu sudah nggak ada, warga terakhir. Ya, ketika ini sudah di sini, langsung takbir dulu. Allahu Akbar. Kemudian colek salah satu. Nggak nyampe tangannya Pak ya. Pakai garpu. Nah, colek. Bisa kan ya? Kalau saya nyampe karena panjang tangan ya. Nah, anggaplah ya, dicolek salah satu. Jangan pas di depannya karena nanti ini akan mundur. Berarti nyoleknya setelah takbir. Kalau kita nggak takbir itu dianggap ganggu. Tapi kalau kita takbir berarti kita dalam keadaan sholat. Tapi gerakan kan tidak lebih dari 3. Monggo diulangi. Datang terus takbir. Allahu Akbar. Colek jangan yang tepat di depannya. Tak. Nah, yang Pak Ali dicolek, ojo mundur sih Pak Ali keburu. Wis nanyanya wakeh buru-buru. Ya, ojo sampai noleh. Opo? Ojo, batal. Batal kayak gitu. Tapi Pak Ali mundur. 1 tutup. 1 terus sampai lurus, tutup terus pokoknya sampai lurus. Nah, yang ini menutup merapat ke arah imam. Pokoknya kan sunnahnya mendekat ke imam. Tutup terus, jalan lagi. Ini kosong, biarkan. Ini biarkan kosong sampai ada orang datang. Kalau orang datang bukan di sampingnya Pak Ali atau di sampingnya Bapak, tapi langsung ngisi di sebelah sini. Bisa difahami atau tidak? Gitu caranya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wes jelas, silakan kembali. Khusus Pak Ali belum. Oke, ada pertanyaan lagi? Iki wis habis sebenarnya, wis 1 jam. Suara wis gak kuat ini. Saya ada, monggo silakan. Aduh ya Allah. Mohon izin saya bertanya terkait sholat berjamaah. Kadang ditemui di masjid-masjid itu ada yang jaga parkir. Sholat jamaahnya di teras karena memang sedang menjaga kendaraan jamaah. Apakah itu boleh? Kemudian
saat sholat jamaah yang terputus dengan imam karena terhalang pintu ruang utama yang tertutup, itu apakah dihitung pahala sholat berjamaah? Matur nuwun. Kita tambah jelimet maneh iki. Lah sampai jam 6:30 iki tema baru iki. Oke. Nah, sekarang posisinya ini ketutup misalkan. Ini kok ono spidol, kan digambar harusnya. Jadi cara membuat masjid itu bukan berdasarkan tukang desain masjid. Sebenarnya tanyakan ke ulama. Karena ada kemungkinan dia sholat berjamaah tapi nggak dapat pahala berjamaah, tapi sholatnya sah. Kan ada masjid yang modelnya seperti ini. Sabar. Ini imam, ini tembok, anggap bukan seperti As-Sakinah, okay? Ini tembok, pintunya di sini. Faham sampai di sini? Pintunya di sini, faham? Orang yang sholatnya sah tapi nggak dapat pahala berjamaah yang di sebelah tembok sini. Dikatakan tidak dapat pahala sholat berjamaah karena ketika mau menuju imam dia itu harus mundur. Faham nggak maksudnya? Karena kan tembok sini. Dia ketika mau menuju imam dia harus mundur baru maju. Jadi ketika posisi makmum seperti itu, ketika mau menuju imam dia harus mundur baru maju. Dia itu sholat sah tapi nggak dapat pahala berjamaah. Makanya yang benar harus lubang di sini. Ini benar ini. Makanya yang orang-orang yang di sebelah sini dapat pahala berjamaah semuanya, nyambung. Karena apa? Ketika mau ke imam dia nggak pakai mundur, langsung aja. Bisa difahami? Ini ada dalam kitab I'anatut Thalibin, syarahnya kitab Fathul Mu'in. Satu. Yang kedua, tukang parkir. Tukang parkir sambil jaga parkir, akhirnya sholatnya di pojokan sana di luar. Apakah sholatnya sah? Sholat sah, tapi berjamaah tetap gak dapat. Ya, karena jarak. Kenapa kok dikatakan sah meskipun terputus jauh? Jarak sholat berjamaah yang bisa sah itu 300 dhiro. Ini ada dalam kitab Safinatun Najah. 300 dhiro itu kurang lebih 130 sampai 150 meter. Jadi selama dari soft paling belakang ada orang 150 meter, kemudian sholatnya jauh sejauh itu masih sah. Cuma karena terputus soft yang kosong, sholatnya sah tapi tidak dapat pahala berjamaah. Ya mudah-mudahan karena itu adalah uzur, ya Allah masih mungkin ya memberikan pahala lewat ya pahala yang itu mungkin ya karena jaga punyanya jamaah. Lo kan dapat pahala. Ya, satpam yang jaga orang-orang iktikaf di sini dapat pahala, kalau jaga keamanan dapat semuanya. Mungkin pahalanya bisa diambil dari situ gitu. Tapi kalau masalah sholat berjamaahnya dapat pahala berjamaah tidak. Tapi masalah pahala yang dikasih bisa saja orang yang berjamaah ini dikasihkan pahalanya karena dijagakan kendaraannya oleh orang itu gitu. Tadi siapa yang nanya? Ya jelas. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan yang lain? Monggo Bah, silakan Bah. Siapa? Oh, ibu-ibu dulu ya. Mati pertanyaannya. Monggo agak mendekat sedikit Bu. Oh bisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, kami kan di jadi kami sholat di Serambi sini dengan posisi pintu tertutup, tutup rapat. Jadi apakah sholat kami
warahmatullahi. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Ini curhatan emak-emak yang sholat di Serambi kemudian ditutup karena alasan AC. Yo, bener kan? Karena AC akhirnya, betul katanya. Atau sekali-sekali bapak-bapaknya di luar, ibu-ibunya di dalam gitu ya. Biasanya kan gitu, ya. Karena tempat ber-AC terus ditutup. Supaya Ustaz, apakah sah? Yang nggak sah itu kalau ibu-ibu yang di luar nggak bisa menuju alias dikunci. Selama tertutup, tapi kalau seandainya dibuka masih bisa kebuka, itu masih sah dan pahala berjamaah juga dapat. Yang nggak bisa ditutup terus dikunci. Ibu-ibu mau masuk nggak bisa, itu terputus itu kalau seperti itu. Bisa difahami ibu? Atau dipaku, akhirnya nggak bisa dibuka pintu. Ketika mau menuju nggak bisa nyampe, itu tidak dapat. Makanya ya jangan dikunci, kan nggak dikunci bagai. Ya kasihan dibuka. Minggu balong, loh curhat. Saya yang dimarahi, iki abai. Tetap dapat pahala, okay? Tenang bah, saya bela. Tetap dapat pahala. Tapi kalau mau komplain dibuka, ya komplainnya ke takmir. Bukalah satu ya, baru ditutup. Tapi tetap dapat pahala selama tidak dikunci. Yang nggak bisa dibuka itu ya, yang nggak dapat itu ya. Nah, kalau misalkan nggak bisa, tetap dapat sholatnya sah, cuma nggak dapat pahala berjamaah. Makanya harus ngerti takmir itu, kasihan jamaahnya. Wis kadung datang nggak dapat pahala sholat berjamaah. Eman. Nanti masalah komplain ini harus dibuka ya ini ada orangnya ya. Sepulang ini buat perhitungan sendiri secara adat masing-masing ya, jangan dengan saya. Ada pertanyaan yang lain? Gak ada. Oh no, ya monggo Pak. Kita mau nanya terkait dengan posisi yang jika kita sholat berjamaah, kemudian di depan kita ini ada anak-anak kecil, Ustaz. Nah, pada saat kita sudah berjamaah masuk rakaat berikutnya mereka bermain. Nah, bermain. Bagaimana kita apakah kita harus bergeser untuk mengisi kekosongan anak yang bermain itu? Sementara ada juga di dalam rakaat berikutnya di tempat yang di depan kita juga ada juga, Ustaz. Maksudnya sekarang dia depannya kita, nanti habis itu yang sebelah sana, apakah kita harus mengikuti soft yang kosong itu, harus mengisi soft yang kosong itu? Ya. Makasih. Nggih, matur nuwun. Jadi idealnya soft yang benar itu laki-laki dewasa, anak laki-laki di belakang, anak perempuan, baru ibu-ibu perempuan dewasa. Itu kalau misalkan satu deret seperti ini. Tapi kalau sudah ada tabirnya, ada penutupnya seperti itu, ya nggak harus anak-anak depan. Nah, nggak harus ya. Itu kalau misalkan satu ruangan seperti ini. Jadi sebenarnya anak-anak itu posisinya di belakang, Mbah. Nah, adapun kalau misalkan ya kejadian-kejadian yang sudah terjadi, biasanya kan ada yang di depan dan lain sebagainya. Dan nggak boleh kita nyalahkan anak-anak yang sudah dapat tempat di depan. Ayo anak-anak mundur, itu kurang ajar namanya. Nggak bener. Oh, dia yang datangnya telat, kok malah nyuruh-nyuruh anak-anak. Harusnya kita yang datang awal untuk mengisi yang soft awal. Nah, rumusnya sebenarnya anak boleh diajak ke masjid itu usia tamyiz, usia 7 tahun. Sehingga dia tahu bahwa meninggalkan tempat itu nggak boleh. Yang jadi masalah kan ada orang tua membawa usia 4 tahun sehingga tiba-tiba ngilang ya, lari-lari dan lain sebagainya. Nah, tugasnya jamaah yang membawa anak itu mendampingi. Kalau tahu dia itu membawa anak yang tidak tamyiz, yang masih belum paham, ambil soft paling belakang supaya tidak terjadi yang seperti Abah sampaikan. Nah, kalau terjadi ya tetap kita ngisi. Kalau nggak ngisi, soft di belakangnya nggak dapat pahala berjamaah. Makanya ada perintah sawu sufu fakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah. Softnya diluruskan. Kosong. Misalkan di sini kosong, kebetulan Abah di sini. Maju, Bah. Dek. Kok kosong di sana? Abah pindah lagi. Nggak usah ya, yang belakangnya, oke. Jadi jangan Abah sendirian kosong pindah sana, ibu-ibu kosong pindah ke ibu-ibu, jangan. Yang belakangnya tutup.
kosong tutup lagi. Bukan nyamping, tapi yang belakang tepat maju, belakang tepat maju, belakang tepat maju. Tetap diisi. Jangan sampai terputus. Gitu. Gimana? Ada lagi pertanyaan? Sudah, oke? Kayaknya wis kaki sudah keringkingan, ya, mulut sudah kering, ya, suara sudah mulai habis. Astagfirullah. Ya monggo. Monggo, silakan. Monggo, saya maafkan. Terkait dengan pertanyaan nyambung ahli tadi, kalau kita sedang bekerja di salah satu usaha, terkadang satu ruangan ada laki-laki, ada yang perempuan. Ketika tiba waktu sholat, misalkan sholat duhur kayak gitu, misalkan saya sama sholat, ada teman yang perempuan, Mas, saya ikut berjamaah ya. Padahal Ustaz tadi menyampaikan kita kan bukan mahramnya. Yeah. Kalau seperti itu gimana Ustaz? Atau kadang-kadang kita sebenarnya mau sholat sendiri, kita kan nggak bisa ke masjid, kita sholat sendiri, tiba-tiba ketika di musola ketemu dengan teman saya juga yang kita ketemu setiap hari kayak gitu. Saya sekalian ya jamaah ya. Gimana Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Ini kalau di kantor ya kan belum tentu semuanya paham. Tiba-tiba bapaknya sholat, ibu-ibu yang lain teman kantor ya, saya tak ngikut, mau nolak gimana gitu kan, ya kan nggak enak kan, mau nolak gimana? Apakah boleh? Ya tetap nggak boleh, tetap haram hukumnya karena bukan mahram. Gimana cara kita mengkomunikasikan yang baik dengan dia? Ya susah. Ya, ngomongnya gimana Pak kira-kira kalau mau nolak? Tapi intinya hukumnya tetap haram kalau bukan mahram, kecuali kalau perempuannya tidak satu, tidak berdua-duaan, ada perempuan yang lain. Anu Mas, saya tak ikut sholat berjamaah. Ya wes, yang lain mana sekalian? Loh gitu. Ditunggu yang lain. Ditunggu yang lain. Kalau ada dua perempuan, Mas yang imami, aman. Tapi kalau berdua-duaan lebih baik sholat sendiri. Ya ngomong mau gimana apa? Ya mau gimana pun ya kita ngomong. Ya lebih baik kan berkata pahit, meskipun ya lebih baik berkata baik apa? Pahit tapi itu benar. Anu kemarin saya ngaji itu nggak oleh ya apa enake. Wis gak apa-apa sekali-sekali ya ojo ya. Ya apa nek sholat sendiri ae. Oh ya ngono. Ya wis. Ngomong baik-baik to the point. Kalau wis gak bisa untuk menjelaskan, saya kemarin ngaji kayak gak oleh. Ya apa ya? Iya ta. Oh, nek gak percaya ayo ngaji setiap minggu di Masjid As-Sakinah gitu loh, biar ngaji terus nanya saya tak jawab. Ngono ya. Susah juga kalau kayak gitu itu kalau sama orang yang gak ngerti, soalnya bisa-bisa tersinggung. Opo gak mau diajak berjamaah, kan beda kayak gitu itu ya. Tapi mau gak mau ya tetap dosa karena aturannya seperti itu. Tinggal bagaimana cara kita komunikasi yang baik. Pak Ali wis sudah ancang-ancang ngacung, repot gara-gara nyebut Pak Ali, akhirnya Pak Ali ngacung. Silakan. Bukan. Konteks berjamaah. Ya. Ustaz kan bukan mahram. Lah, kalau berjamaah sama istri bukan mahram tapi sudah halal. Sedangkan teman kerja Pak Ali bukan mahram, gak halal. Beda kan? Gitu aja kok repot. Buat masalah ya Pak Ali. Jelas? Sudah, wes saya capek, wes tak tolak pokoknya. Saya loh baru nyampe rumah itu loh jam 12 lebih 10. Sholawatan sama Gus Enji sampai 12.10. Itu pun saya nggak pulang ke rumah sakit. Anak saya itu DB, mohon doanya guys semuanya. Saya 3 hari ini tidur di rumah sakit, ngaji tidur rumah sakit, ngaji tidur rumah sakit. Tadi malam berangkatnya di rumah sakit, ya kan? Berangkat jam 3, nyampe rumah tadi malam jam 12 lebih 10. Cuma tidur 2 jam. Nyampe sini Pak Ali nanya toh. Tapi gak apa-apa. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.